Watuk ya. Kalau watuk tuh gampang diobatin. Kalau watak itu susah. Iya, itu. Jadi aku hanya menyarankan ke depan aja supaya ya mbok berapologet, janganlah memaksakan kehendaknya, ya kan. Ya, berbeda Selama pandangan itu argumentasi, belajar. selama argumentasinya itu tidak bertentangan dengan teks Alkitab yang dipahami dengan hermeneutik yang bagus, ya udah terimalah. Makanya Kalau Edis tidak kan nggak mau sejalan, bahas hal-hal yang ya, kayak gitu, hal-hal yang kosmik itu. Karena pasti tuh gereja pecah-pecah kok Pak Erben. iya, Pecah-pecah. Nanti gereja. Ini aku melihat ya gereja Barat itu kan pengakuan imannya mengandung filikio. Roh Kudus keluar dari Sang Anak. Gereja Timur nggak mau. Karena kalau Roh Kudus keluar dari Sang Anak berarti ada dua teos, dua Allah, dua sumber. Padahal Alkitab mengatakan hanya ada satu teos. Nah, itu gereja Barat sama Timur udah bertangan lagi. padahal kalau ibaratnya mau merendahkan diri untuk menjelaskan bisa diterima loh. Karena memang Roh Kudus itu Yesus juga mengutusnya, tapi dia mengutus dalam nama Bapa. Dia meminta kepada Roh Bapa Kudus, dalam ya Roh Kudus yang diutus Yesus kan keluar dari Bapa juga sebenarnya. iya. Jadi ya, Bahkan begitu Roh kan Kudus sampai itu gereja pun Barat. rohnya Sang Firman juga. Kalau Ya dalam dibilang roh pengertian itu bisa anaknya kan. diterima. Iya. Dibilang roh Kristus, roh anaknya, roh Allah. Itu. Iya. Jadi dalam pengertian itu oke. Cuman orang kan harus, pokoknya itu yang paling aku jengkel. Jadi kayak panitia doktrin. polisi syariah. Iya, Syariah kayak aku polisi lihat udah. doktrin. Jadi menurut saya kemarin itu kalau sudah ditanya dan sudah diarahkan, ya baguslah. Gitu kan. Ya narasinya harus sesuai dengan kata dia. Kalau nggak kata dia pokoknya sesat aja. Jadi emang dia panitia surga. Panitia doktrin dia namanya itu. Ya berat kalau orang berpikiran begitu ya. Ini sebenarnya terjadi sih di dalam gereja-gereja juga sih Pak Erben. Banyak orang yang mengatakan, wah ini pokoknya surga udah milik kita, kaplingnya kita di luar gereja kita itu sesat. Ada juga gereja-gereja kayak begitu. Tapi kalau sudah ajarannya Alkitab pun ditolak, ditentang, kayak Yohanes kan udah jelas kan. Yesus mengaku sebagai anaknya Bapa, tapi ngomong mereka Yesus Allah Bapa itu sendiri, kan udah jelas bertentangan. Kalau itu udahlah, oke, kau udah kocok lah kan. Kalau itu Ini enggak bertentangan. Ya udah aneh kan. Tapi ya, kalau sudah argumentasinya nggak ada yang bertentangan dengan Alkitab, artinya bisa diterima di akun Alkitab. Ya mbok, ya sudah lah gitu. Ya aku tanya, seorang anak itu manusia, ya pribadi nggak manusia? Pribadi. Loh, Yesus seorang anak laki-laki kok dilahirkan nggak bisa disebut pribadi? Berarti Yesus pribadinya sama dengan saya. Ya kau pribadi manusia berdosa, hasil orang tua. Yesus pribadi manusia, sang inkarnasi firman Allah dari rahim perawan Maria. Ya mbak, nggak ada salah kok dengan Alkitab itu. Kecuali kalau ada salah, oh iya betul ya, kamu benar gitu. Namanya panitia doktrin ya sulit ya. Ya makanya dia kan naik ke komanya Bang Edis kan untuk ngetes Bang Edis. Ini kayak ahli Taurat dan orang Farisi. Selalu menunggu supaya Yesus ini salah ngomong kan ketika dia membawa wanita yang kedapatan berzina itu. Lalu mereka kan sengaja itu sebenarnya mau ngetes Yesus kan. Yesus ini ngomong apa? Kalau dia Ya, membatalkan makanya saya bilang, ya kalau mau debat sama saya, mbok jangan bawa buku Bapak Gereja, bawa ayat Alkitab. Saya menghormati bapak-bapak gereja, jasa mereka nggak bisa kita pungkiri, besar dalam sejarah. Mereka juga berambil andil, contoh memelihara kitab suci dan lain sebagainya, menjaga gereja dari ajaran yang murni. Oke, kita hormati. Tapi kalau sudah debat bahwa bapak gereja kita bawa ayat Alkitab, ya masa bapak gereja setara Alkitab?
Bagi saya nggak bisa itu. Saya menghormati Bapak Gereja, tapi tetap pedoman dan patokannya Alkitab. Bahkan saya berani mengatakan kalau Bapak Gereja tidak sejalan dengan Alkitab, maka Bapak Gerejanya harus kita eliminasi. Kenapa rupanya? Banyak kok, banyak yang gitu. Ya, Pak Eben, kalau Anda baca ya, baca tulisan daripada bapak-bapak gereja kita juga mereka banyak yang nggak sama penafsirannya. Memang banyak. Memang banyak Nggak kok. sama. Itu kan kayak tafsir ya, jadi kayak misalnya Ibnu Katsir kayak itu kan penafsiran berdasarkan pengetahuan mereka. Boleh kita ikuti, boleh enggak, karena mereka bukan penulis Alkitab. Dan penafsiran bapak-bapak gereja itu tidak sama semuanya, nggak semuanya sejalan. Agustinus dari Hippo berbeda dengan Irenaeus. Ya, kalau kita baca beberapa penafsiran ayat-ayat tertentu, beda. Tapi artinya kadang juga artinya gini kan, pendapatnya Agustinus dan lain sebagainya. Kalau kita juga menyimak dengan bagus, sebenarnya kita bisa menemukan satu konklusi, bisa dapat. Tapi masalahnya kan orang, ya kalau maksa harus ikut bapak gereja ini satu tok, saya nggak mau. Tapi kalau dikatakan, Aku nggak mau, aku nggak berpandangan begitu. iya aku nggak Karena mau. mereka bukan penulis Alkitab, bagaimanapun back to the Bible. Iya, Alkitab itu sudah menjadi filter untuk segala ajaran. Ya, tapi kalau ibaratnya saya memakai ayat Alkitab, tapi ada orang punya kemampuan bahasa lebih dari saya juga harus legowo dong jujur. Oh ya betul, saya belajar darimu. Kenapa? Karena dia lebih menguasai contoh kasus teks Yunaninya begini. Tapi kalau dia ibaratnya suka memakai teks Yunani tapi kapasitasnya seperti Malikil, ya aku tokokkan kepalanya juga orang dia nggak ngerti apa-apa juga. Malikil lama Mkana, taunya Yud Hevave, Yosua Masya, cuman itu doang. Iya kan Elohim, ngajarin. nggak boleh pakai kata Iya, Allah. Elohim. Yeshua Masya, cuman itu doang tahu, tapi mau ngajarin bahasa Ibrani sama kita, ya aku juga nggak mau lah. Tapi kalau ibaratnya orang itu begitu lahir langsung bahasa Ibrani, begitu lahir langsung bahasa Yunani, ya saya hormat lah. Ini nggak ngerti juga nya. Tapi sok-sokan, nah ini juga nggak boleh. Jadi itu yang jadi fenomena sekarang. Aku agak-agak jengkel juga sih. Jengkelnya ya, mbok jangan di framing. Tapi kalau argumentasi saya beratnya nggak sejalan Alkitab ya diingatkan atau dikasih tahu, dikritik, saya juga legowo kok. Dan bukan hanya satu kali saya dikritik orang masalah itu, saya berubah. Oh ya betul. Ada kok orang yang telepon aku, menurut saya nggak secocok itu. Apa tuh, Pak Erben? Apa salah satunya, Pak Erben? Contoh dulu kan kata pribadi, kenapa saya pakai kata realita konkret? Karena ada orang telepon saya, jangan pakai kata pribadi karena itu agak riskan dipahami di Indonesia. Pakai aja realita konkret, suatu realita yang ada, yang memang bisa dibedakan dan itu nyata adanya. Makanya saya selalu pakai realita itu. Itu dari orang lain itu, bukan penemuanku itu. Dan sampai sekarang menurut saya iya, karena kata pribadi dipahami orang kan sekarang satu orang. Jadi Allah 3 pribadi, berarti ada 3 orang, kayak 3 orang yang berbeda. Tapi kalau saya katakan sekarang realita, kenapa istilah yang pribadi ini udah salah dipahami banyak orang. Apalagi nanti ketemu sama para panitia-panitia doktrin ini sulit saya. Iya. Tapi Pak Erben, di dalam Alkitab kan ada seorang penolong yang lain. Nah, kalau menurut seorang itu artinya kan pribadi. Iya. Manusia, Iya. orang kan manusia. Seorang manusia, seorang Adam, melalui satu orang Adam dosa masuk ke dalam dunia kita semua, dan melalui satu orang Adam juga kita semua diselamatkan. Masa seorang apa seonggok ya? Mungkin seonggok daging mungkin. Hah? Penjelasan ketika Tuhan Yesus mengatakan seorang penolong yang lain yang akan diutus itu gimana cara penjelasannya tuh, Bu? Sebab Roh Kudus kan bukan orang. Nah, itu yang sering di framing sama umat Islam. Ya, Alon Parakleton atau
Parakletos yang lain itu adalah yang sejenis dari jenis yang sama. Jadi dia tahu Theos. Makanya Roh Kudus juga dari Allah Bapa itu sendiri. Tetapi Bukan. beda. Penjelasan seorangnya itu. Ya itu pribadi. Pribadi dari Allah. Seorang itu pribadi. Nah, Pasti pribadi. Roh Kudus itu pasti pribadi. Karena Roh Kudus berdoa kepada Allah. artinya tetap pribadi itu kita jelasin Pak Erben, seorang penolong. Nah, seorang itu kan manusia. Nah, kita bisa bilang bukan, tetapi enggak. pribadi. Pribadi Allah. Malaikat juga disebut seorang kok. Apakah malaikat itu manusia? Artinya bahasa kita yang paling tepat untuk Roh Kudus dan malaikat ya seorang. Nggak mungkin dong seekor, nggak mungkin dong sebiji. Iya kan? Karena orang itu merupakan derajat tertinggi dalam bahasa kita untuk menggambarkan sesuatu. Masa dibuat seonggok Roh Kudus? Nggak mungkin dong. Sebiji Roh Artinya Kudus. Nggak Seekor. Artinya mungkin. kalau misalnya penjelasannya pribadi yang lain, gitu ya? Iya, itu pribadi yang lain memang. Parakletos itu adalah pribadi yang lain tapi sejenis. Iya, betul. Makanya kita mengenal Tritunggal. Nah, Roh Kudus juga disebut pribadi karena dia bukan seperti kata orang Wanes ya. Samuel Sialan mengatakan Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa atau power. Enggak, karena Roh Kudus itu bisa didukakan. Roh Kudus itu bisa berbicara kepada kita. Bisa mengutus. Bisa Dan mendiami bisa kita membuat juga. keputusan. Hah? Bisa mendiami kita, berdiam di dalam kita. Iya, itu ciri-ciri pribadi. Dia bukan hanya sekedar power, bukan kekuatan listrik yang kita colok, enggak. Roh Kudus itu bisa didukakan. Dan dia mempunyai intelijensia, mempunyai kemampuan intelektual. Itu ciri-ciri bahwa dia adalah persona, dia pribadi. Jadi Punya Roh kesadaran Kudus itu diri. bukan hanya sekedar kuasa, kan? Kalaupun kadang Roh Kudus bisa juga dunamos, artinya kuasa yang hebat itu, yang Ya. punya kekuatan, bisa. Tergantung konteksnya, tapi artinya Roh Kudus itu ya pribadi karena satu realita yang ada Itu dapat Pak yang didoakan. saya bilang. Itu Artinya bicara tentang kata seorang, artinya kita bicara tentang pribadinya. Sama seperti Firman, kenapa disebut pribadi? Karena dia punya intelijensi atau kesadaran diri. Firman itu bisa diutus dan bisa dikasihi. Jadi Yesus sebagai sang firman Allah itu dia bisa berinteraksi dengan Bapa. Maka Yesus itu mengatakan Bapa mengasihi aku sejak sebelum dia dijadikan. Artinya sang firman ini punya hidup di dalam dirinya sendiri. Dia punya kesadaran diri. Dan itulah ciri-ciri seorang pribadi. Iya, punya kesadaran diri, itu punya hidup. Nah, kalau firman saya nggak punya kesadaran diri. Firman saya itu bukan pribadi. Karena firmannya Sopiatu tuh nggak punya kesadaran diri sendiri. Saya nggak bisa ngomong-ngomong sama firman saya sendiri. Kalau Allah bisa. Tapi Wanes bisa Bu ya, dia kayak ini. kalau Wanes itu ya sulit saya memahami logikanya, nggak bisa loh. Yesus berdoa kepada siapa? Berdoa kepada roh dirinya yang ada di surga. Terus waktu Yesus di bumi nggak ada rohnya? Ada. Ngapain jauh-jauh ke surga? Iya kan? Ngapain dia berdoa kepada rohnya yang ada di surga? Orang dia sendiri ada rohnya kan gitu. Kalau Lucu itu kan? Yesus juga Roh Kudus katanya. Kalau Yesus Roh Kudus, kenapa Roh Kudus perlu turun ke atas Yesus? Ya itu makanya Wanes ini nggak tahu lah aku dari mana lah mereka berpikir itu. Iya, makanya kalau sama itu kan saya sudah tegas, keliru, sesat, saya sudah ngomong. Kenapa? Karena saya sudah ngomong dengan baik-baik. Udah diajak diskusi baik-baik, ya bandal ya, itu baru digebuk. Tapi ada orang belum diskusi udah disimpulkan, diseret-seret kemana-mana. Giliran di cross check ditanya balik. Ya nggak ngerti. Yang lucunya lagi, kamu gini. Giliran ditanya, Wanes penjelasannya. Dasar silet teung. Dulu saya ingat loh Pak Erben jelasin. Dulu Pak Erben jelasin sama orang Kristen, begitu ada kali 10 menit Pak Erben jelasin. Orang Kristennya bilang, wah ini alirannya beda nih, SSC nih, bidat nih. Pak Erben
Erben keluar bahasa kolok-kolok udah Karena gini loh, capek-capek karena jelasin. berbicara tentang hal-hal yang kosmik, yang supranatural itu kan tidak satupun yang kita ngerti betul. Makanya kita mengatakan itu hakikat Allah yang misteri kan. Gitu. Ya, si mata pisau debat sama Malikil. Lihat, ya. Kalau sekilas kita pahamin, iya penjelasan Ini mata pisau panas ya penjelasannya ya. sama warna. Makanya gimana ya? Jadi Justru banyak dia orang nggak mau- menuduh ibaratnya saya kan dituduh kamu ISIS. Terus saya tanya ISIS yang kamu tahu apa? Nggak tahu katanya kan. Loh kamu itu lucu. Nuduh orang ISIS, giliran ditanya ISIS nggak ngerti. Sini tak kasih tahu. Bedanya Tritunggal Maha Kudus kayak gini, ISIS kayak gini. ISIS itu mengatakan firman itu ciptaan yang pertama. Ciptaan yang pertama itulah Yesus menjadi Yesus. Saya katakan firman Allah itu kekal. Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. ISIS yang mana? Jadi orang itu nggak ngerti apa-apa, tapi sok jadi hakim. Ditanya balik nggak ngerti. Dibilang si kiamat, Erben Yunita apa? Nestorian. Nestorian itu apa? Nestorian itu memisahkan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Bang, aku pernah pisahkan. Enggak. Terus kenapa kau bilang kayak gitu? Loh, ada indikasi-indikasi. Gigi mulai indikasi kan gitu jadinya. Iya dong. Itulah dibilang monofisit, miafisit itu Pak. Padahal di dalam diri Yesus kita nggak tahu betul-betul loh. Pak Esra Soro aja penjelasan tentang itu kadang-kadang on off, kadang-kadang dia Allah, kadang-kadang manusia. Itu saya nggak sepakat di situ. Oh itu nanti udah jadi apa itu kayak Nestorian, on off. Sudah Itu dipisahkan. kadang-kadang Allah, Iya. kadang-kadang manusia. Yesus memang kadang di Alkitab itu kan menekankan kemanusiaan tapi bukan berarti menghilangkan keilahian. Itulah bagian dari dia kenosis itu, menghambakan diri. Contoh Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Bukan berarti kemanusiaannya hilang, enggak. Dia ingin menegaskan penekanannya kepada keilahian, bahwa dia firman. Bukan berarti bahwa dia itu adalah daging yang datang dari Allah Bapa kayak Yohanes. Allah yang roh berubah menjadi daging. Daging itu 9 bulan lagi dikandung. Ya kan lucu-lucu kali memang Yohanes ini. Iya, mereka pakai hati nih. Manusia kedua itu berasal dari surga. Jadi manusia itu dari surga. Parah. Tapi ya udahlah. Ada yang lebih parah dari itu sih Pak Erben. Ya kalau saya Pak kan Erben, pertanyaan minta tolong. yang sampai hari ini tidak pernah dijawab saksi-saksi Jehovah. Kalau firman Allah ciptaan Allah, bagaimana Allah menciptakan firman? Dan kapan Allah menciptakan firman itu? Sampai sekarang nggak dijawab. Karena jelas Alkitab mengatakan firman itu pencipta. Allah mencipta segala sesuatu oleh firman-Nya. Jadi firman bukan ciptaan. Dan Edis kan sudah sangat tegas, bahkan sudah dikonfirmasi oleh Bro Justin. Dia cuman tuduhan-tuduhan, framing-framing. Saya ditanya sama waktu kita diskusi sama pastor saya sama Bang Idris. Menurut Bu Sofi kemanusiaan itu tuh diciptakan apa enggak? Ya, ya jelas. Kalau nggak diciptakan Itu mana? gimana kemanusiaannya itu berasal dari surga kekal? Ya pasti diciptakan Iya. karena bisa mati. Dan Tapi itu saya perkataan membantu. itu bukan saya cuma bantu- saya ya. Ya, saya membuat kalimatnya kemanusiaan Yesus itu kodrat ciptaan. Kenapa? Karena kalau Modelnya juga diciptakan, ngomong hal yang sama. Tapi Iya, mereka tapi- kan pakai kata dilahirkan aja katanya gitu. Makanya Bang Idris Iya. ketika ditanya dilahirkan. Supaya kenapa? Kalau kita dibikin Pak SSI ya, padahal memang ciptaan mau diciptakan kok dibuat Pak Esa Soru ya yang mengatakan juga begitu ya. Yon, Iya, Bang Diki. ya emang kemanusiaan itu diciptakan di dalam Rahim Maria. Romo Daniel juga ngomong begitu. Bilang kok Romo Daniel juga. Oh iya. juga Romo Daniel itu udah lama Pak Erben, udah 3 tahun. Makanya Pak Erben, saya Bu Sopi dibawa ke Komalwanes, lihat si Ion ngomong tuh ya.
Yesus ciptaan, udah tahu yang ngomongin Padahal kemanusiaan. Emang paling-paling bukan Yesus ciptaan. Padahal yang kita maksud itu kodrat kemanusiaannya. Kodrat kemanusiaannya. Iya. Tapi kalau Tapi orang- mereka ngeyel kan enggak itu apa Allah. Terus Allah Bapa punya daging gitu. Enggak loh. Terus daging tubuh Yesus, anatomi tubuhnya itu dari surga atau dari rahim Maria? Dari rahim Maria. Ini Ya kalau yang namanya biasa. berawal di dalam rahim Maria berarti kodratnya pasti ciptaan. Pak Erben ini yang Ciptaan. masuk sering di Pak Erben, Yosua berapa sih? Yosua 7. Nah ya Yesus itu. Masih nggak tetap terima dia, masih mikir. Ya nggak apa-apa, tapi kalau dia kan artinya masih enak lah dia, walaupun nggak setuju, tapi dia masih memikir-mikir. Yang lain ini yang framing, kalau ditanya balik nggak bisa jawab. Makanya saya bilang ya, hentikan polemik-polemik lah dulu. Kalau kamu tidak setuju, pahami dulu, dalami dulu. Jangan di framing kemana-mana. Kalian tahu nggak? Dulu si Wawan ngomong apa Wawan? Firman itu bukan menjadi daging, bukan sang Igeneto. Firman itu menjadi sigot. Itu belum pernah dengar gitu. Pak Wawan itu muridnya Pak Wawan itu, Bu Sofi. Itu Ya, kita Wawan itu sapa dulu dulu nih. adalah front pembela Yudas Iskariot. Mau tahu nggak kalian? Iya, iya. Ih, pembela Kita Yudas sapa Iskariot itu. Kita sapa dulu Atom Islam Kristen. Atom. Tuh, bingung kalau di komal saya begini, kalau naik disapa nggak jawab. Jam res. Islam Kristen Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak, terima kasih, satu kehormatan bisa masuk di room ini. Saya Kristen Pak, cuman Oke, masih silakan, anak Pak. bawang Apa yang mau disampaikan? di Komal Ya, ini. apa yang mau disampaikan? Saya Ada Pak mungkin Erben nama Bu Sopiatul. saya masih ingin belajar dulu Pak. Memang banyak media sosial ini yang mengajarkan kita supaya benar-benar lebih tekun dan lebih mengenal Allah dan lebih mengenal Yesus Kristus dan lebih mengenal Roh Kudus. Dan terima kasih. Artinya Dari motivasi. sebagai orang Kristen, Alkitabnya jangan dijadikan ganjelan pintu kayak Muslim. Al-Quran nggak berdebu, Al-Quran nggak berdebu nggak akan dibaca. Iya, oh iya, kalau masalah itu Bu, saya kebetulan saya gabung karena setelah saya lebih dari 12 kali saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi agak sedikit Itu bagus. mungkin untuk mempraktekkan aja mungkin yang belum tahu begitu. Karena banyak orang kan taunya cuma doa Bapak kami. Iya. Pak Jamres. Ada Pak di Jamres Siap. tahu nggak? Di Siap. dalam Alkitab banyak Yesus yang lain yang diberitakan. Banyak ada. Ada, oke. Termasuk Bapak nih, Bapak Yesus yang mana nih? Oke, saya ilustrasikan ya. Bendera Republik Indonesia, karena mungkin apa ya, Tuhan Yesus kan sering membuat sebuah perumpamaan. Ini saya tidak dengar dari khotbah, ini saya tidak dengar dari orang, saya ciptakan sendiri. Wah, ini pengajaran yang nggak Bendera pernah ada Republik di dalam Indonesia itu, pendeta ama ini ya. Ini banyak nih sekarang nih, pengajaran saya tuh bendera belum pernah ada Republik di apologet Indonesia manapun itu dan di pendeta adalah manapun. satu. Tapi dulunya dua, kita harus pisahkan. Dulunya dua, ada kain warna putih, ada kain warna merah. Nah, ketika bendera pertama itu dibuat oleh istrinya Bung Karno, diguntinglah satu kertas putih, kain putih, satu kain merah, lalu disatukan. Bendera itu satu tapi dua warna, jadi nggak bisa terlepas. Mungkin ilustrasinya seperti begitu. Oke, jadi Tuhan Yesus yang mana yang Bapak kenal, yang Bapak tahu sebagai iman Kristen? Tuhan Yesus Sang Firman lah, pastinya semua Tuhan Yesus Sang Firman. Wah, berarti tuduhan apa? Tuduhan si Unyu Ini- ada aja lo salah lo. Yon, ini aliran baru, Dwi Tunggal. Aliran bendera Dwi Tunggal.
Bukan duit tunggal Ibu, ini kebetulan kan Yesus dengan Allah ditanya, saya kasih itu begitu, saya kasih Ya, contohnya apa-apa, Pak. begitu. Iya. Banyak kok yang duit tunggal juga. Si Era Susardono juga duit tunggal. Ya kalau saya Tritunggal, cuman kebetulan tadi ada ditanya tentang Yesus dengan Iya. Allah. Jadi saya kasih contoh begitu. Tapi mohon maaf belum mampu berdebat mengikutin aja dulu, masih anak bawang ini. Saya baru mungkin ada ikut 2 minggu Bu. Apa-apa. Tapi mungkin kalau dites dari Alkitab saya siap, sepanjang mungkin saya bisa saya jawab. Kalau tidak saya langsung menyerah begitu. Karena kemarin ada yang masuk ke sini siapa ya? Dia bilang, ini pengajaran saya ini belum pernah pendeta manapun dan apologet manapun. Itu yang kemarin saya SH Ada yang baru kayaknya. Jadi saya setuju Ibu Sophia, saya yakin setelah saya mendengar semua khotbah mulai dari YouTube sampai dengan sekarang ini sambil saya membaca Alkitab tentang siapa Yesus yang ada di dalam Allah atau siapa Allah yang di dalam Yesus dan siapa Roh Kudus yaitu Tritunggal, ya mungkin kayaknya hanya saya mungkin nanti yang bisa terangkan ini. Mohon maaf kalau ini agak sombong sedikit begitu. Tapi sesuai dengan yang tertulis di Pak, jangan Alkitab ketularan gitu. kiamat, Pak. Bapak ketularan loh kiamatarian ya. Aduh, betul Loh banget. kiamat udah Itu masuk ini. Aduh, sulit apa? Bukan karena masih seluruhnya setiap ini selalu perdebatan Jamres. begitu. Ya, coba Pak ya, Jamres coba. sudah Pak. ketularan Siap. ketularan roh kiamatarian, hanya saya bisa menjelaskan tentang Tuhan. Nah, Buset. Bapak kayaknya sering Jadi- prostonteon ya Pak, sering bertemu muka dengan muka ya sama Tuhan ya, sering naik surga nih kayak gini ah. Sulit. Enggak juga lah. Oke lanjut Ibu, lanjut. Tamasya ke taman Iya. surga. Bapak pernah baca Alkitab nggak? Apa yang sudah ada zaman dahulu sudah ada pengkhotbah. Pernah Itu baca nggak? ketularan bom tarian juga loh. Yon, dulu kan bom gitu. Soalnya saya iya. yang paling tahu gitu kan. Pendeta manapun nggak ada yang tahu lah, buset. Tapi yang dibilang Ntar, sombong Bang Edi sama gue katanya. Padahal aku Ya, nggak pernah ini- bilang loh. Saya paling tahu Ya. Alkitab. Ini halo siapa nih Katong? Ya, salam Bang Ion. Iya, salam. Ya, lanjut mau. Apa yang mau disampaikan? Sebentar mau ditanya. Nanti jangan seperti itu Pak Jamres ya. Saya nih ahli Alkitab nih, paling tahu nih. Tidak ada satupun pendeta yang tahu. Wah, repot. Ini ketularan bom tarian dan kiamat tarian ini. Coba. Ya, Enggak, Pak, itu coba kan penjelasan Ibu. Bapak. Ibu beda apa ya? Sebentar. Beda menerjemahan memahami yang saya katakan. Yang saya Pak Jamres bilang coba. Saya bingung. Pak, suara saya ada nggak? dengar Pak, dengar. Makanya saya diam Pak. Ya, oke. Coba Bapak jelasin Pak. Apa sih yang Bapak maksud coba? Ya, yang saya maksud tentang Tritunggal, menerangkan tentang Tritunggal karena sampai sekarang masih perdebatan. Sepertinya kalau saya nilai, kan kita bisa menilai diri kita, Udah bisa langsung menilai aja diri orang penjelasan lain. Bapak. Iya, langsung Ya? aja penjelasan Bapak yang menurut belum pernah ada gitu. Silakan. Iya, justru itu saya belum waktunya menerangkan sekarang begitu Pak. Nanti saya masuk karena saya masih baru masuk ini begitu. Aduh. Belum tiba Bapak. waktuku gitu, belum tiba waktuku Iya. ya. Nah, Oh iya. Oh, Boleh, jadi boleh, Bapak Bu iklan Sophia, dulu, terserah, iya, iklan boleh. dulu Nah. gitu, iklan dulu. Sama nih kayak bom nih. Siapa yang bisa lawan saya ya kan dengan 7 ayat dan 7 pasal. saya nggak mau Tiba waktuku dengan ya. orang-orang Kalau sudah lain. tiba waktuku, ini seperti Tuhan Yesus ya. Waktuku belum tiba wahai ibu, gitu ya. Bukan, enggak Hanya juga. Saya yang nggak mau banding-bandingkan dengan dengerin, orang Pak, lain. dengerin, Ya Pak. misalnya kan, Pak, dengerin siap, dulu. siap Pak. Hanya Siap. saya yang bisa menjelaskan. Di dunia manapun nggak ada, seorang pendeta pun nggak ada, ini nggak ada. Oke, Yon, coba jelasin.
belum saatnya gue jelasin. Masa begini? Oke Belum Pak, begini kan. saatnya. Saya kan baru masuk tadi, baru gabung. Saya bilang juga baru 2 mingguan mungkin saya ikut di sini, ikut di TikTok tentang keagamaan ini. Kebetulan begitu masuk tadi ada pertanyaan Bapak ke saya. Nggak tahu ya siapa tadi yang menanya itu. Yesus itu bagaimana dengan Allah itu bagaimana? Saya kasih perumpamaan seperti bendera Republik Indonesia. Begitu. Terus langsung sudah banyak yang mengatakan ini begini. Salah Ya itu, udah, Pak. saya lanjut. Ya kan? Oh ya udahlah Pak. Ya terima kasih, siap. Oke. Karena saya bicara langsung dipotong-potong juga. Silakan. Bapak motong saya nggak apa-apa. Ini ya kadang-kadang ya nggak bisa Mbak. Bu Sophie, emang betul Bu ya suara saya ngeselin Bu ya? Iya, kamu jangan motong kalau dia lagi ngomong, biarin dulu Yon. Kamu motong-motong. Oke. Silakan Pak, silakan Pak. Itu aja tadi yang saya terangkan itu. Tadi kan saya masuk, perkenalkan, terima kasih, saya disambut. Setelah disambut, langsung ada pertanyaan, Pak Jamres, menurut kamu Kristen atau Islam atau Kristen? Saya bilang saya Kristen. Nah, saya banyak termotivasi, terdorong mempelajari Alkitab itu karena mendengar mulai dari YouTube sampai ini. Dari 2004 saya memang ada pengen membaca Alkitab, dulunya 6 kali lah karena 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, di dalam saya membaca Alkitab ini, kayaknya nggak 6 kali karena banyak sekali nubuatan 12. Siapa ini? Musa membuat batu 12 tugu bertanda bangsa Israel. Yesus 12 anak apa namanya Yakub 12 dari 4 istri. Oh saya harus 12 begitu. Setelah 12 ya saya ikut-ikut gabung. Nah pada saat tadi itu perkenalkan diri langsung ditanam Yesus dan Allah, saya terangkan itu. Terus dia bilang itu enggak, saya bilang saya Tritunggal. Mungkin saya nanti mungkin keluar di situ arogan saya begitu. Mohon maaf kalau sampai menyinggung senior-senior, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di room ini, terutama yang di bawah. Jadi menurut Bapak penciptaan 12 hari gitu? Kan 6 hari lah. Oh 6 hari. Nah, Jadi yang digabungin ke 12-nya apa? Bapak mungkin juga bingung. Hari apa hari Ya, apa? pertama? Hari apa hari pertama? Hari apa? Di Nah, dalam Alkitab. mengenai hari itu bicara tentang masa. Ya, bukannya hari Senin kayak Saya zaman bertanya sekarang. hari apa begitu? Iya, hari itu bicara tentang masa penciptaan, waktu penciptaan. Jadi masa pertama bukan merujuk kepada hari Senin Tuhan menciptakan. Hari kedua hari Selasa, bukan. Itu penjelasannya masa. Hari pertama di Alkitab kita tuh hari Ahad atau Ya, hari betul. Minggu. Hari apa, Bu? Bu, yang penciptaan itu disebut hari apa, Bu? Hari Hari pertama. pertama itu hari Minggu atau Ahad di dalam Alkitab kita. Itu yang disebut. Jadi- Jadi sebenarnya di dalam Alkitab tuh nggak ada Minggu, Senin, Selasa, itu nggak ada. Alkitab itu menggunakan kata hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu yang ada di dalam Alkitab kita. Namanya Yom Nah, Ahad atau Yom Ehad. Yom Ehad Bu, atau Yom penjelasan- Ahad itu artinya hari pertama. Yom Selisi. Kemudian ada Yom macam-macam itu ya. Itu tidak sama dengan yang kita pakai sekarang ini, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, nggak begitu caranya di dalam Alkitab. Tapi Alkitab menggunakan hari pertama, hari kedua, hari ke ini sampai hari ketujuh, yaitu Sabatu atau Sabat. Itu maksudnya. Tapi apakah hari pertama itu seperti sekarang ini, Bu, 24 jam langsung kelar gitu?
Itu ada maknanya, tapi kalau kita merujuk kepada 1 kali 24 jam harusnya tidak. Karena kalau kita lihat misalnya ya hari ke-6 ketika Tuhan menciptakan binatang dan manusia, kalau kata yom itu sendiri merujuk kepada 1 kali 24 jam. Ya, kata yom di dalam Alkitab kita. Itu betul-betul literally 1 hari. Tapi 1 harinya siapa nih? 1 harinya kita apa 1 harinya Tuhan? Itulah sebabnya rabi-rabi itu berpendapat begini nih. Pada hari ke-6 ketika manusia diciptakan, berarti pagi-pagi dia diciptakan. Siang dia udah memberi nama binatang-binatang. Sore Hawa perempuannya diciptakan. Menjelang malam dia udah jatuh dalam dosa dan diusir. Masa begitu? Kalau kita lihat urutannya kan nggak mungkin. Nah, orang Yahudi sendiri, suaranya gema ya. Orang Yahudi sendiri Enggak sampai lah, sekarang gema. tidak bisa memutuskan karena mereka ini kan menggunakan tahun yang berbeda dengan kita. Kalau kita menggunakan Anno Domini, artinya tahun setelah kelahiran Tuhan Yesus. Orang Yahudi tidak menggunakan hitungan tahun seperti kita. Orang Yahudi itu menggunakan namanya AO atau account atau AC ya, account creation. Jadi mereka percaya ini masuk Rosh Hashanah tuh 6.000 sekian kalau nggak salah ya. Atau 5.000 sekian ya, saya lupa deh. Rosh Hashanah kita. Nah, mereka itu menggunakan dari tahun awal penciptaan. Tetapi awal penciptaannya ini pun masih ada 3 pendapat. Hari pertamanya itu pada waktu Tuhan berkata jadilah terang dan terang itu jadi. Atau hari pertamanya pada waktu Adam diciptakan, itulah hari pertama. Atau hari pertama ketika waktu mulai berjalan, yaitu ketika Adam mulai diusir dari taman di sebelah timur di Eden. Nah, mereka tidak bisa menentukan itu. Rosh Hashanah ini, account creation ini, tahun account creation ini dimulainya tahun berapa? Itu pun kalau kita lihat itu Masoretic text ya. Mereka menggunakan yang Masoretic text 5.780 sekian kalau nggak salah. 578 sekian kalau nggak salah nih Rosh Hashanahnya. Tapi kalau kita melihat dari Septuaginta, maka itu sekarang ini kalau kita lihat dari account creation itu adalah 7.000 sekian tahun. Itu dihitung dari umur Adam. Ya, Adam kan meninggal ketika umurnya 930 tahun. Nah, itu dihitung terus sampai sekarang ini. Kalau menurut Alkitab Septuaginta kita ini memasuki tahun account creation 7.000 sekian. Ya. Tapi kalau Masoretic text baru 5.000 sekian tahun. Karena dikompres usia-usia Adam, usia Set, usia leluhurnya itu dikompres di dalam Masoretic text kita itu nggak sama dengan Septuaginta kita. Nah, kalau saya menggunakan account creation yang Septuaginta kita. Ya, tahun bumi maksudnya. Tetapi awal mula hari pertamanya ini pun kita nggak bisa menentukan, itu misteri. Apakah dari mulai berfirmanlah Allah jadilah terang dan terang itu jadi, itulah dihitung hari pertama? Ataukah hari pertamanya dimulai waktu Allah menciptakan Adam, itu waktu mulai berjalan? Ataukah hari pertama ini waktu Adam diusir keluar dari surga? Kita nggak ngerti. Ya, dari Taman Eden maksudnya, Taman di sebelah timur di Eden. Itu kita hitungannya masih nggak ngerti ini. Waktu berjalan, karena usia Adam contoh ya, Adam, maka matilah Adam di usia 930 tahun. Dan 930 tahunnya ini dihitung dari mana? 1 tahun ulang tahunnya Adam ini loh, Adam kan diciptakan langsung gede nih, nggak melalui bayi. Itu usianya itu dihitung dari mana ini? 930 tahun matinya Adam. Ini bagi orang Yahudi masih maka mereka nggak bisa putuskan. Ada tiga preasumsi itu. Begitu. Dan tanggalan pun itu ya teman-teman ya, itu kita nggak bisa menentukan gini loh. Pada waktu kerajaan Salomo itu pecah jadi 2, maka kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda itu menggunakan 2 tanggalan yang beda. Tanggalannya beda. Makanya kalau kalian lihat misalnya usia raja-raja di kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik, itu ada selisih, nggak sama. Itu hanya bisa kita pecahkan kalau Anda menggunakan bukti arkeologi dari luar. Itu ada selisih tuh antara kitab Raja-Raja sama kitab Tawarik. Karena antara kerajaan utara sama selatan itu dia menggunakan penanggalan yang berbeda. Nah, itu rumit teman-teman. Itu paling rumit itu, kitab Raja-Raja sama kitab Tawarik. Usia raja-raja ya. Memerintahlah raja misalnya Hizkia pada tahun sekian matinya. Itu paling rumit, itu dua antara Tawarik dan Raja-Raja ini nggak sama, nggak klop. Dan bagaimana cara memecahkannya? Kita membutuhkan satu bukti arkeologi luar. Karena pada waktu Yerobeam itu menguasai kerajaan Israel, dia mengganti tanggalannya, diganti lagi di tanggalannya sama Yerobeam. Padahal pada zaman Musa, bulan ke-7, ya, itu menjadi bulan pertama.
Allah mengganti tanggalan sipil, catatan kalender sipil bangsa Israel ketika di Keluaran 12, Allah berkata begini, bulan Nisan ini, ya bulan Abib atau bulan Nisan, inilah akan jadi bulan pertama. Maka Israel itu menggunakan 2 tanggalan, ini lebih repot lagi kalau kita tarik ke belakang. 2 tanggalan ini nggak sama. Israel itu menggunakan kalender sipil dan menggunakan kalender spiritual, rohani. Itu nggak sama nih, 2 tanggalan ini digunakan sampai sekarang oleh bangsa Israel. Nah, itu yang membuat kalau kita tarik ke belakang menjadi nggak sama. Apalagi kemudian dikonvert ke tahun Masehi kita. Tahun Masehi kita pertama menggunakan tahun Gregorian, ya. Ternyata hitungannya nggak pas, menggunakan hitungan perputaran bumi mengitari matahari, diganti lagi menjadi kalender Julian yang kita pakai sekarang. Itu selisih. Jadi itu kalau ditarik mundur itu nggak sama semua tuh, geser terus selisih. Nah itu rumit perhitungannya teman-teman, karena udah ribuan tahun. Nah itu yang mau saya katakan. Terima kasih Ibu Sophia, itu mantap sekali, udah ketemu, hampir ketemu itu waktu Ibu Sophia tadi bilang itu waktu Tuhan menyampaikan kepada Musa. Nah kita masuk ke hari Sabat dulu. Kenapa bisa ada Sabat dalam Alkitab? Mohon maaf, ini hanya sekedar diskusi aja. Apa mau bertanya saja? Kayaknya arahnya ke sono nih Bu. Kayaknya Pak Jamres arahnya ke sono. Itulah Arah-arahnya nih ke begini, Seventh Day Adventist. Itu nih. Iya nih kayaknya. jangan dipotong dulu saya. Pak, Seven Day. tolong kita saling menghormati begini. Ada Sabat itu. lubangnya. Ada sabar, Ibu, sedikit saja Ibu. Ada lubang, terus ada ekor. Jangan langsung kita pastikan bahwa itu ular karena Enggak, ekornya itu kayaknya, mirip ular. oke. Bisa Gini, saja Pak, tikus, Pak, bisa saja apa sebentar, artinya. Pak. Sebelum Bapak, kita Yon, jangan sabar. dipotong kalau orang lagi ngomong. Bukannya maksud Saya sabar tadi dulu, juga nggak Bu, pernah sabar. potong-potong siapapun ngomong. Iya sabar, aduh iya. Pak, kalau ada suara saya, artinya Bapak mesti stop dulu, pelan-pelan. Oke, siap. Ya, ini sekarang saya tanya nih, ini penting nih Pak. Dibuka mic-nya Pak, dibuka dulu mic-nya. Pak, Ya. oke. Bapak makan babi nggak? Daging babi nggak? Makan babi. Makan daging babi nggak? Makan daging babi. Iya. Ya, Ah, suka. suka sekali. Kenapa? Oke, lanjut Pak, udah. Silakan lanjut. Nah, Jadi gini, begitu tadi maksudnya, begini. ya, lanjut. Seharusnya jangan dulu kita menilai seseorang sebelum selesai orang itu mengucapkan sesuatu. Tanya dulu orang. Contoh, Salah lagi. ada bosnya. istrinya orang, saya cium, dilihat Esensinya oleh aja, Pak. orang-orang. Esensinya. Jangan Langsung muter-muter. diponis itu salah. Karena Bukan. Maksudnya dengan Ini lah, Pak. langsung to the point aja, nggak usah To the point, bernarasi, ya. ya. To the point. Silakan Pak, itu ada Pak Erben juga. Silakan apa nih yang mau disampaikan? Poin pertanyaan Bapak apa kan enak? tadi kan saya bilang, kita kan sudah tahu tadi bahwa hari pertama tidak kita tahu hari apa. Ibu Sophia tadi itu sudah sempat bilang ketemu dengan yang Musa, yang dibilang itu inilah hari mulai dari harimu, dibilang Tuhan sama Musa. Nah saya masuk tadi, jadi bagaimana ceritanya hari Sabat menjadi hari ke-7 itu tadi, tapi langsung saya diponis begini begitu. Itulah yang tadi menurut Langsung saya. ke Padahal pertanyaannya kita kan- aja, nggak usah lagi balik-balik. Bapak esensinya, artinya yang tadi itu udah nggak diulangi, langsung aja pertanyaannya kenapa? Loh, namanya diskusi. Saya mau tahu Bukan. siapa lebih pintar karena saya baru bilang tadi saya Saya ini tuh, pantasan dia merasa lebih pintar sudah. Wah, Rumit kayak gini. Kita di sini bukan bicara siapa lebih pintar. Bapak lebih pintar, udah selesai. enggak bang. Tadi saya begitu masuk sudah dihukumi. Enggak, di sini. langsung ke poinnya aja, nggak usah lagi yang tadi. Bapak ini perbeda saya mucung. hukuman saya dikasih sebelum saya diponis. susah yang Jangan polis lagi siapa yang tadi sih? langsung. Kenapa hari ke-7 jadi hari Minggu? Hari Minggu bukan hari ke-7. Hari Minggu tetap Emang, hari Pak. pertama. Hari ke-7 hari Sabtu. Terus kenapa orang Kristen ibadah pada hari Minggu? Karena hari Minggu itu hari kebangkitan Yesus. Hari Sabat tetap hari Sabtu, hari ke-7. Udah. Jadi jangan lari kemana-mana.
Hari ketujuh bukan hari Minggu hari pertama. Apakah itu menyalahi Alkitab? Tidak. Karena ada juga di dalam Keluaran itu. Kuduskanlah hari ketujuh dan hari pertama. Jadi kalau kita menguduskan hari ketujuh, kita ikut Sabat. Kalau kita menguduskan hari pertama, itu juga sesuai Alkitab. Kenapa hari pertama? Hari kebangkitan Yesus. Yesus itu Tuhan atas hari Sabat.